A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Baiklah, pada hari ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah, kita akan memperingati suatu acara, suatu sejarah yang bernama Nuzulul Al-Quran, yang dimana nuzulul berasal dari kata nazala yanzulu nuzulan, dan Al-Quran adalah sebuah kitab Allah. Maka nuzulul Al-Quran adalah acara yang kita peringati sebagai turunnya Al-Quran pertama kali. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, melewati berbagai macam ujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka dari itu, saat Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril memerintahkan Nabi dengan berkata, Iqra. Tapi Nabi menjawab, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Saat ketiga kali, malaikat Jibril mengatakan Iqra, Nabi Muhammad menjawab lagi, ma ana biqari, yang artinya aku tidak bisa membaca. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari sinilah kita mempelajari bahwa nuzulul Al-Quran adalah sebuah peringatan yang sangat mulia, di mana Nabi Muhammad SAW mendapat mukjizat yang sangat besar. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sangat besar karena dalam 15 abad 1500 tahun yang lalu Allah lah yang menjaga Al-Quran, ketika mukjizat Nabi yang lain adalah membelah lautan, membuat orang yang telah mati hidup kembali. Maka mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Karena Al-Quran, Allah berjanji di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa yang akan menjaga Al-Quran adalah Allah. Jika kalian mempunyai pertanyaan di dalam hidup, apa hukum dari utang piutang, ada di dalam Al-Quran. Mengapa Allah memperintahkan kita puasa di dalam bulan Ramadan? Ada di dalam Al-Quran. Kalian bertanya, apa hukum aurat bagi perempuan? Ada di dalam Al-Quran. Kalian bertanya, apa hukum tolak pun ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran adalah pedoman bagi hidup manusia. Allah menurunkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka barang siapa melihat hilal pada saat itu, maka berpuasalah. Maka Allah menambahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu karena Allah mewajibkan kamu berpuasa. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemuliaan nuzulul Al-Quran. Mengapa Allah memilih Ramadan pada bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah dari 12 bulan lainnya. Dari 12 bulan yang ada di dalam kalender Islam, maka Ramadanlah yang terpilih. Karena Allah mengatakan Ramadan diberi julukan kepada Sayyidus Syuhur, atau raja atau pemimpin para bulan. Alangkah mulianya bulan Ramadan ini. Maka banyak sekali faidah yang dapat kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama contohnya adalah seperti memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran akan dilipatkan ganda oleh Allah pahalanya. Maka yang kedua adalah fadilah bulan Ramadan adalah bulan nuzul Quran ini sendiri. Malam nuzul Quran yang tidak tahu kita kapan, akan tetapi dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 7. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
maka aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, alangkah mulianya orang ini. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, alangkah baiknya kita merayakan malam Nuzulul Quran ini dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan buka bersama, buka bareng teman, guru, ataupun merayakannya dalam musola, dalam langgar, masjid, ataupun acara-acara besar. Bersolawatlah. Islam itu indah dan menyukai keindahan. Namun bukan keindahan yang tidak ada batasnya. Yaitu keindahan yang terukur, yang dimana keindahan tersebut tidak mengusik orang lain. Maka Al-Quran, jika kalian bertanya, apakah ada kisah-kisah yang mengisahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah banyak. Saya ada satu cerita. Ada sebuah keluarga yang keluarga ini dikiram santet oleh orang lain. Mungkin karena iri. Maka dari itu mereka memanggil seorang ustadz. Mereka memanggil seorang ustadz yang bisa berkomunikasi dengan jin. Maka jin itu berkata kepada ustadz tersebut, ya ustadz. Misalnya jin itu menyebut dirinya Ana. Ya ustadz, Ana tuh sudah lama ada di rumah ini. Dari sebulan yang lalu. Akan tetapi ustadz, jikalau Ana mau masuk rumah ini seperti ada tabir ustadz. Dan ketika Ana ingin masuk ke ruangan situ, jangankan masuk, mendekat pun Ana tidak bisa. Karena kenapa? Usut punya usut, konon katanya ruangan tersebut sering dipakai oleh keluarga tersebut untuk membaca Al-Quran. Ada lagi satu kisah, ketika sebuah tempat pemakaman umum sering terkena longsor, maka akan dipindahkan ke tempat lain. Saat digali kuburannya, akankah seorang ustadz tersebut bertemu dengan mayat yang masih utuh, mulai dari kepala hingga kakinya, dengan posisi tersenyum, dengan wajah yang sangat cerah, dengan badannya masih utuh. Setelah dicari tahu, konon katanya mayat tersebut adalah seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Dari kisah-kisah ini dapat kita ambil bahwa Al-Quran adalah sebuah fenomena, sebuah mukjizat yang sangat besar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan kita sebagai manusia harus bersyukur akan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena Allah akan menganggap orang yang membaca Al-Quran pada masa hidupnya sebagai ahlullah, yaitu keluarga Allah di dunia. Dan menganggap dan memberi syafaat dan meletakkan orang yang penghafal Al-Quran sebagai orang yang diberi syafaat pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi banyak sekali manusia pada saat ini menyepelekan Al-Quran. Sadarlah wahai manusia, apakah dalam satu hari adakah kalian membaca Al-Quran? Apakah dalam satu bulan adakah kalian membaca Al-Quran? Mungkin di sekitar kita dan mungkin diri kita sendiri tidak membaca Al-Quran. Alangkah baiknya dalam satu hari hanya membaca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau Shad, atau Kaf Ha Ya Ain Shad, hanya 4 huruf. Maka Allah melipatkan ganda dalam satu huruf menjadi 10 pahala. Akan tetapi sadarkah diri kalian, satu ayat pun tidak dibaca. Dan terkadang pun dalam sholat ada Al-Fatihah, dalam sholat ada ayat pendek, dalam sholat ada tahiyat akhir. Akan tetapi kalianlah yang tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Saya Zahra Atifa Aparesha, saya dari Pangkalan Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, yang berharap di suatu hari nanti menjadi pendakwah yang seasik Ustadz Hanan Ataki, yang secerdas Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat dan Imam Syafi'i, dan diberi rezeki masyhur seperti Ustadz Khalid Basalamah dan seperti Abah Zain Syukri, dan senyumnya semanis Ustazah Oki. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.